Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pertiwi dari manajemen 19B NPM 194111149. Kali ini saya akan membuat video critical review film yang berjudul Alangkah Lucunya Negeri Ini. Film ini telah dirilis pada 15 April 2010 yang disutradarai oleh Deddy Mizwar dan diproduseri oleh Zairin Zain. Lalu film ini dibintangi oleh Reza Rahadian dan Deddy Mizwar. Film ini berdurasi 105 menit. Film ini mengangkat kenyataan sosial yang terjadi di Indonesia, mulai dari masalah pengangguran hingga tindakan sewenang-wenang Satuan Polisi Pamong Praja terhadap anak-anak jalanan. Sejak lulus S1, hampir 2 tahun, Muluk belum mendapatkan pekerjaan. Meskipun selalu gagal, tetapi Muluk tidak pernah putus asa. Pertemuannya dengan pecopet bernama Komet tak disangka membuka peluang pekerjaan bagi Muluk. Komet membawa Muluk ke markasnya lalu memperkenalkannya dengan bosnya yang bernama Jarot. Muluk kaget karena di markas itu berkumpul anak-anak seusia Komet yang pekerjaannya mencopet. Akal Muluk berputar dan melihat peluang yang dia tawarkan kepada Jarot. Ia meyakinkan Jarot bahwa ia dapat mengelola keuangan mereka dan meminta imbalan 10% dari hasil mencopet, termasuk biaya mendidik mereka. Usaha yang dikelola Muluk berbuah, namun di hati kecilnya tergerak untuk mengarahkan para pencopet agar mau mengubah profesi mereka. Dibantu dua rekannya yang juga sarjana yaitu Samsul dan Pipit, Muluk mampu membagi tugas mereka untuk mengajar agama, budi pekerti, dan kewarganegaraan. Film ini menyinggung masalah pentingnya pendidikan yang harus diperoleh bagi setiap warga masyarakat Indonesia yang sudah merdeka. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan adalah modal dasar sebuah bangsa untuk mencapai kemajuan dari berbagai bidang manapun. Kemudian dari film ini ternyata masih banyak warga Indonesia yang tidak memperoleh pendidikan. Bahkan mereka tidak tahu apa itu pendidikan, apa itu fungsi pendidikan, dan baca tulis saja masih kebingungan. Inti dari film tersebut adalah mengkritik dunia pendidikan di Indonesia, di mana dalam film tersebut sangat menjunjung tinggi pendidikan serta memiliki banyak pesan yang sebaiknya diterapkan dalam kehidupan. Contohnya dalam film tersebut di mana ada copet yang bernama Glenn tertangkap polisi disebabkan tidak bisa membaca petunjuk jalan. Hal ini menunjukkan bahwa angka buta huruf di Indonesia masih sangat tinggi. Kasus yang lain pun banyak digambarkan dalam film tersebut. Misalnya kasus yang dialami oleh Muluk, Samsul, dan Pipit. Walaupun mereka berpendidikan tinggi, belum tentu akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Hal itu menambah buruk kualitas pendidikan di Indonesia yang masih banyak membuat masalah dan sampai pada saat ini belum ada solusi yang tepat. Analisis komunikasi. Samsul. Bahasa yang digunakan oleh Samsul masihlah sangat mengundang tingkat ambiguitas yang cukup tinggi. Karena komunikan masih saja tidak dimengerti dan sulit untuk memahami bahasa yang disampaikan oleh Samsul, sehingga belum terciptanya keefektifan dalam berkomunikasi. Pipit. Bahasa yang digunakan oleh Pipit sudah cukup baik. Pengguna struktur bahasa yang baik dan sistem pengajaran Pipit yang luas membuat komplotan pencopet itu mampu memahami maksud yang disampaikan oleh Pipit. Jadi komunikasi yang disampaikan oleh Pipit sudah cukup efektif. Muluk. Bahasa yang digunakan oleh Muluk sangatlah mudah dimengerti dan tidak sulit untuk dipahami. Muluk mampu menguasai kontak mata dengan komunikannya, sehingga komunikannya dapat mudah mempercaya dengan perkataan yang disampaikan oleh Muluk. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan film ini, ide film ini sangat bagus. Latar ceritanya pun sesuai dengan keadaan bangsa Indonesia saat ini. Menceritakan kehidupan para fakir miskin dan anak-anak terlantar yang dilupakan pemerintah. Kekurangannya, film ini menganggap bahwa para lulusan S1 belum tentu mudah mendapat pekerjaan dan hanya menceritakan sisi negatif kinerja pemerintah DKI Jakarta. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.